kembali lagi bersama kita berdua di podcast santuy bersama narasumber kita A.A. Dangdur. Dangdur, bagaimana kabar Dangdur hari ini? Alhamdulillah baik. Selalu baik dong. Pembahasan hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Yang lagi viral-viral. Pembahasan kali ini kita yang berat-berat pasti masih yang berat-berat ya kan pembahasan kita pada hari ini. Oke. Kalau kita bahas tentang mudik kayak gimana tuh mudik? Boleh, pulang boleh. kampung, ya kan? Lagi viral juga tuh ya. Lagi viral tentang mudik dan pulang kampung. Nah, Tentang virus corona masih pastinya, Masih. congorna, Ini- virus congorna. ini mudik ini salah satu efek dari virus corona juga kan? Betul. Iya kan? Betul. Kenapa dilarang mudik? Karena takut membahayakan keluarga di kampung. Betul. Memang itu salah satu solusi juga sebenarnya sih. Iya, betul. Solusi, tapi ya kalau menurut gue sih ya solusinya itu ya bisa tepat bisa tidak juga. Kenapa tuh? Karena tidak diperiksa. Oh gitu? Iya. Karena yang mudik itu kan rata-rata nggak diperiksa kesehatannya kan. Iya. Tapi suruh pulang aja gitu kan. Lu suruh gua nggak boleh. Iya. Kalau yang udah kemarin tuh lagi Pulang rame kampung. kan pas di jalan tol tuh. Oh, yang disuruh putar balik lagi? Putar balik Yang semua Cikarang, tuh. Kerawang, Kan pada nggak diperiksa Tes dulu, dulu kan, iya. nggak dites dulu apakah benar dia membawa virus corona, Nah. membawa virus congorna, kita nggak tahu. Betul. Atau bisa juga disemprotin aja tuh di bis. Disinfektan. Nah. Nah, itu juga bisa salah satu solusi juga. Iya. Tapi ditakutkan kalau disemprotin itu Oh. jadi licin jalanan. Gitu. Iya. Enggak, maksudnya itu di bisnya tuh. Di mana ya? Di luar apa di dalam? Di dalam bis. Cerotnya? Iya. Berarti gope dong. Iya disemprotnya maksudnya. Iya. Semprotin di dalam ya. Mm-mm. Benar. Ya kalau bisa sih ya Untuk orang apa yang lagi nonton nih yang ada di Jabodetabek, nah, sebaiknya dihindari dulu lah mudik ya. Iya. Walaupun memang kita menyimpan kerinduan kepada keluarga-keluarga kita di kampung ya kan. Karena kita juga menjaga keamanan mereka di kampung. Betul. Kita mendukung pemerintah juga lah ya. harus karena Kita juga tidak ingin seperti ini sebenarnya kan? tidak Iya. ada yang ingin seperti ini Betul. sebenarnya, pengen seperti Ono. Ono. Iya. Walaupun si Ono nggak begini. Iya benar. Jadi kalau menurut gua ya Iya. fenomena arus mudik tentang corona ini ya itu salah satu usaha juga sih dari pemerintah untuk menangani tidak tersebarnya virus congorna ya kan. Biar bagaimanapun ya kita harus wajib menghormati lah. Tulisan Sekangen-kangennya orang ya kan kalau misalkan sama keluarga yang nggak kangen ya dia nggak kangen. kan viral juga. Ada juga kan Ada. yang kayak gitu kan. Baru masih bisa video call bisa. Video call bisa, video call. Insya Allah juga nggak mengurangi rasa hormat. Misalnya ada Iyalah. anak-anak, maksudnya orang tuanya di kampung Mm-mm. yang ketemu orang tuanya bisa malah ada tuh di Instagram Ah. gue lihat dia mudik balik ke kampung Heeh. sama pacarnya tuh, Nah, pas nyampe depan rumah diusir sama bapaknya. kenapa Aduh, itu? disuruh pulang. Serius. Emang kenapa? Katanya bawa virus. Oh. Viral juga tuh. Jadi pacaran gitu, jadi pas di depan rumahnya bapaknya pakai ngomong bahasa Jawa apa, Iya. kamu pergi lagi sana, diusir lagi gitu. Nggak boleh. Berarti itu daerahnya Ambon tuh. Kok apa? Dia pakai menggunakan bahasa Jawa kan? Iya. Berarti daerah Ambon berarti. Gitu, Ambon. Iya. Itu kalau ya menurut gua sih bukannya karena virus tuh sebenarnya sih. Kenapa tuh? Karena bapaknya nggak setuju aja. Oh, Dia iya. bawa Cewek. cewek gitu. Ceweknya jelek lagi. Ya mungkin. Karena gue nggak nonton juga sih soalnya. Karena yang jelek-jelek Nah. nggak penting. Yang Iya. penting tuh cantik-cantik pasti. Kan kata Bapak Presiden kita nih, mudik itu dilarang kan? Atau bahkan Mudik kita dilarang. bisa kena denda atau kena hukuman lah kalau kita tetap melanggar ya kan? Tapi di satu sisi Bapak Presiden juga bilang pulang kampung itu boleh. Oke. Nah, itu bagaimana tanggapan A Dangdur nih tentang mudik dan pulang kampung? Kayak gitu. Menurut gua nih ya, dari bahasa mudik dan pulang kampung itu kita harus
meneliti tentang linguistik. Linguistik. Jadi bukan bahasa, iya bahasa itu. Jadi Bapak Presiden kita nih, Bapak Joko Widodo itu berstatement tidak hanya dari segi bahasa keseharian, tapi dia mendalami tentang bahasa linguistik. Perbedaan antara mudik dengan pulang kampung. Gitu. Kalau menurut gua sih nggak jadi masalah kok, karena kita sendiri nggak ngerti. Bingung nih. Iya, yang jadi masalah itu ketika kita ngerti, itu jadi masalah. Jadi permasalahan itu. Jadi kalau gua nggak jadi masalah itu. Kita nggak ngerti. Nggak ngerti kita mau mudik kayak mau pulang kampung ya kan. Jadi kan maksudnya tuh katanya Mbak Najwa Shihab juga kan, apa bedanya tuh kan sama-sama ke kampung halaman. Iya. Beda kata kan, mudik dan betul. pulang kampung. Ada juga sebagian netizen bilang perbedaan mudik dan pulang kampung, contoh pulang kampung itu misalnya dia tidak ada pekerjaan di sini, gitu kan, dan bukan ber-KTP di kota Jakarta atau Jabodetabek lah, dia boleh pulang kampung gitu. Sedangkan mudik ini yang diartikan dia sudah beralamat atau ber-KTP di Jakarta, punya rumah di Jakarta, ingin mengunjungi keluarganya di kampung. Oke. Berarti orang yang mudik itu berarti dia punya rumah di Jakarta. Iya. Bekerja di Jakarta. Kerja di Jakarta, punya rumah di Jakarta. Berarti dia nggak boleh beli rumah lagi di kampung. Itu dia. Kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan dia punya rumah lagi di kampung gimana? Itu dia kan bisa pulang ke kampung. Betul. Punya rumah di kampung. Nah, maka dari itu. Untungnya kita nggak ngerti, ya kan? Jadi kita nggak bermasalahin tuh ya. Nah, kita nggak permasalahin itu. Karena kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti, itu pasti ya jadi pusing kita. Pusing sendiri kita. Jadi pusing. Karena bahasa di dalam kamus bahasa Indonesia itu antara mudik dengan pulang kampung itu sama bahasanya. Cuman di dalam bahasa linguistik itu berbeda ungkapan. Nah, kan tapi banyak masyarakat luas nih Indonesia ya berpikir kan sama aja lah, sama-sama balik ke kampung halaman seperti itu kan. Mungkin kalau yang ngomong sama itu dia yang punya kampung mungkin. Gitu. Yang dia yang punya kampung ngomong sama. Terus yang biasa mudik dia juga ngomong sama. Kebetulan gue sih melihat nggak ada samanya. Nggak ada samanya. Ngomong Adang Nur ini ada kampung halaman nggak? Ada. Nah, misalnya Adang Nur nanti mau mudik nih. Kampungnya di mana nih kampungnya? Kampungnya yang pasti bukan kota. Bukan di di kampung, betul. Iya, kalau menurut gue sih ya, untuk saat ini emang lebih baik tidak mudik maupun tidak pulang kampung sih menurut gue. Tapi harus ada solusi juga di situ. Bagaimana orang yang tidak mudik atau tidak pulang kampung. Nah, contohnya deh, kalau contohnya yang pulang kampung deh ya, yang sekarang kan udah nggak boleh nih pulang kampung kan, mudik juga udah nggak boleh kan. Nah, berarti kan yang pulang kampung itu yang punya rumah di kampung itu kan sekarang udah nggak boleh balik lagi nih ke kampung. Nah, itu bagaimana tuh? Banyak di Jakarta tuh yang jadi gelandangan. Gelandangan ya. Kayak kuli-kuli proyek nih, proyeknya di stop, akhirnya dia bingung sendiri, tidak ada kerjaan, bayar kontrakannya bingung, otomatis dia harus balik ke kampung kan, pulang kampung. Betul. Sedangkan itu diizinkan oleh presiden, tapi ternyata pada faktanya dilarang. Dilarang ternyata faktanya. Iya. Bagaimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, itu kalau bisa ya yang tidak pulang kampung itu jangan jadi gelandangan lah. Kenapa? Kalau bisa jadi bos. Iya. Karena gelandangan itu pilihan. Kenapa dia nggak pulang kampung jadi gelandangan? Kenapa nggak jadi bos aja gitu? Tapi kan susah. Yang jadi bos aja sekarang jadi gelandangan. Iya. Gara-gara pilih congor nanti ya. Kejam. Iya emang iya benar-benar. Ya habis gimana sih ya? Enggak. Itu satu pilihan ya kan. Orang kan pilihannya ada berbagai macam ya kan. Iya. Ada pilihan menjadi orang kaya, ada pilihan menjadi orang miskin ya kan. Ada juga pilihan menjadi pengusaha, ada pilihan menjadi gelandangan, itu sebagai pilihan juga gitu kan. Kata Robert De Niro, siapa itu? tetangga itu
Robert de Niro itu tetangganya tuh. Itu kalau miskin itu sebenarnya bukan pilihan, kata dia gitu. Miskin itu bukan pilihan. Tapi kita banyak melihat ya kan, orang-orang yang miskin menjadi gelandangan itu sebenarnya pilihan dia untuk mencari rezekinya, ya kan? Tapi ada juga yang sebenarnya itu tidak sebenarnya dia kaya, tapi karena profesinya itu sebagai gelandangan, iya, makanya dia jadi terlihat miskin. Padahal dia bisa jual ginjalnya. Bisa jual ginjal ya kan, apalagi jadi sekarang jadi kaya. Tapi juga banyak juga tuh yang ternyata di pemulung itu tinggal di itu puluhan juta. Nah, itu dia yang di kampung kita. Nah, di kampung punya rumah. Betul. Sedangkan kita yang di kota yang kerjanya karyawan nggak punya rumah. Nah, betul. Ya kan? Ya jadi kita jadi bingung gitu. Polemik jadinya kan. Maka dari itu lebih baik ya kalau menurut gue sih kita nggak usah mengetahui deh, tidak usah ngerti lah tentang apa itu mudik dan pulang kampung, karena kalau kita ngerti kita nggak bakal di sini itu. Gitu ya. Iya, pasti kita udah pulang kampung atau mudik gitu. Menurut gue, yang salah satu solusinya itu orang-orang yang sekarang itu tidak pulang kampung. Kalau menurut gue sih dikasih kampung lah. Dikasih kampung. Iya. Atau bikin Jakarta bikin miniatur kampung gitu. Seakan-akan dia bisa merefleksikan bahwa dia itu sudah di kampung. Gitu. Cuman kan pemerintah harus juga memikirkan hidupnya dia, seperti makanan juga. Kan? Itu pemerintah harus siap juga dong. Betul. Gitu. Pemerintah sebenarnya diharuskan siap memang. Karena siap tidak siap harus dikumpulkan. Selesai tidak selesai harus disiapkan. Itu kayak PR. Iya, gitu. Jadi emang kalau menurut gue sih pribadi ya, nggak ngajak-ngajak. Iya, lu pribadi. Iya, karena pribadi. Nggak ngajak-ngajak. Kalau nggak pribadi berarti ngajak-ngajak kan. Itu. Jadi solusinya itu adalah yang pertama, dibuatkan miniatur aja, miniatur kampung lah. Miniatur kampung. Iya, seakan-akan dia berada hidup di kampungnya dia. Karena kan baru kali inilah terjadi selama hidup gua ini, orang yang mudik pulang kampung mau lebaran, mau puasa, mau berziarah, itu dilarang ya kan? Tidak diperbolehkan. Itu supaya kita itu tidak merasa kecewa. Kan kalau kecewa jadi pikiran kan akan jadi penyakit kan. Akhirnya mentok-mentoknya congorna lagi gitu kan. Maka dari itu solusinya yang pertama pemerintah menyiapkan miniatur kampung. Miniatur kampung yang pertama. Yang kedua solusinya? Yang kedua itu kalau bisa di dalam miniatur kampung itu ya ada yang menyerupai budenya. Miniatur. Ada menyerupai mbahnya gitu kan. Ada karikatur. Iya. Bentuknya terserah lah. Bentuknya mau berupa gambar atau manekin. Iya, manekin atau berupa gambar atau video visual ya. Jadi kayak orang gila ngomong sendiri gitu. Supaya mengobati kerinduan tentang kampungnya gitu. Itu ya kan? Solusi kedua ya. Solusi kedua ya kan, itu dibuatkan miniatur tentang bude ya, padenya, neneknya, mbahnya gitu kan. Kalau bisa seperti itulah, kita bikin suasana yang seperti di kampungnya mereka lah gitu. Karena kan kalau ibarat kata ya kan, yang pulang kampung itu kan paling cuma berapa kota sih dari berapa provinsi kita tuh, dari 34 nih. Nambah lagi provinsi baru ada. Baru ya? Ada banyak. Ya pokoknya sekian provinsi lah. Paling cuma dihitung-hitung paling cuma 10 provinsi yang pulang kampung kan gitu kan. Kalau yang selainnya kan nggak pulang kampung kan dia kan. Ya kita bikin aja gitu. Miniatur gitu. Yang kedua tuh itu bikin karikatur tentang keluarganya dia gitu kan. Yang ketiga, solusi yang ketiga itu ya kalau bisa ya kan, pemerintah menyiapkan makanannya pasti. Makanannya itu menyuplai makanannya,
tapi makanannya itu sesuai dengan kampungnya masing-masing. Oh iya benar juga. Jadi itu serasa dia lagi di kampung. Bener-bener di kampung gitu. Contoh Yang kampungnya di Sumedang. Kasih Tahu tiap tahu tiap hari. Gue kasih tahu nih, Betul, tahu Sumedang gitu kan. Kalau yang kampungnya di Papua misalkan kita kasih papeda ya kan, di Ambon ya kan kita kasih ikan tongkol ya kan. Ikan tongkol ya. Iya, kayak gitu, laut-lautan gitu. Iya, bisa jadi. Yang kalau di daerah mana tuh di Jawa ya kan, Waji, kita gitu ya ya. cemil-cemilan kayak pecel Waji, ya kan, pecel apa tuh namanya tuh? Picuk atau pecel. Pecel pincuk gitu kan. Atau, Kan nggak mahal kan? Iya. Jadi itu kayak cemilan-cemilan juga kayak brem. Nah, brem kalau yang di Surabaya ya kan, di Madiun, Bapio patok yang di Jogja kayak gitu. Gak mahal sebenarnya. Iya. Itu salah satu solusi membuat makanan tradisional seakan-akan dia berada di kampungnya. Iya. Gitu. Dan juga mengembalikan makanan-makanan tradisional di kota ya. Betul. Ya. Kayak gitu. Kan biasanya kan kalau dia kerja di kota kan makanan steak ya kan. Makanannya apa namanya, sushi ya kan, sushi sumber, sushi mesin. Nggak ada. Kayak gitu ya kan. Itu salah satu solusi juga sebenarnya kalau gue lihat ya. Salah satu solusi yang low budget ya kan. Terus menghilangkan rasa kerinduan orang-orang yang pulang kampung ya kan, kayak gitu. Terus juga dia bisa ketemu padenya, budenya, mbahnya, walaupun dalam bentuk apa? Miniatur. Dan juga bisa siapa tahu patung. Enggak. Dia juga bisa ketemu apa? Tetangga-tetangganya tuh. Nah, ketemu tetangga-tetangga satu kampung kan. Iya, makanya dibuat tuh. Jadi jatuhnya silaturahmi. Misal contohnya orang apa? Tukang toprak dari Tegal ya kan. Orang Tegal ya kan. Orang Tegal asli. Jadi menjalin silaturahmi. Tukang nasi gorengan dari Kuningan. Silaturahmi sama juga gitu. Walaupun tidak bisa bertemu saudaranya di kampung. Betul, tapi dia terobati. Iya. Dengan adanya itu. Nanti pun pemerintah memberikan libur panjang di akhir tahun ini ya. Iya, rencananya. Rencananya seperti itu. Semuanya sih tidak sampai lebaran sih, keinginan kita tidak sampai lebaran. Betul. Virus corona ini hilang tidak sampai lebaran. Apalagi kan PSBB itu kan sudah ditambah lagi tuh sekarang tuh kan sampai 22 Mei kan. Itu padahal sehari setelah PSBB itu kan ada yang namanya apa namanya tuh takbiran gitu kan. Bisa aja kita kan takbiran juga kan, berkeliling-keliling kota, gitu, karena kan kita rindu juga gitu ya, kayak momen-momen setahun sekali seperti ini ya. Iya, memang harus dibuat seperti itu. Jadi rasa kerinduan orang-orang yang mau mudik, yang mau pulang kampung itu terobati dengan solusi itu. Jadi pemerintah tidak mengeluarkan banyak biaya, ya kan, tidak mengeluarkan banyak anggaran, tapi semua bisa menyenangkan rakyatnya. Itu kan salah satu solusi yang banyak kayak menurut gua sih agak nyeleneh tapi bagus lah. Betul. Itu Karena ada dana seperti kan dari Menteri Perhubungan kan setiap tahunnya ada tuh dana untuk mudik gratis. Bisa dialihkan. Bisa dialihkan untuk membuat maneken mbah misalkan, ya kan? Bisa itu. Dari perusahaan-perusahaan yang besar-besar di Indonesia nih, ya kan, yang biasa membuat membuat makanan atau apa gitu kan, ada mudik gratis juga tuh, bisa juga dijadikan bahan olahan tuh, misalnya makanannya untuk sumbangan makanannya gitu. Selama beberapa hari ya. Iya, beberapa hari lah gitu. Palingnya kalau ibaratnya kalau orang pulang kampung paling berapa hari sih? Rata-rata 1 minggu sih. Rata-rata 1 minggu kan, 1 minggu 7 hari lah gitu kan. Rata-rata kayak gitu 7 hari paling ya pengeluaran berapa lah dari
budget yang digelontorkan pemerintah nggak seberapa lah untuk 7 hari, apalagi Makan. makanannya tradisional semua kan. Iya. Gitu jadinya. Itu salah satu solusi juga sih yang harus kita lakukan itu terhadap pemerintah. Ya kalau mau dicontoh kepada pemerintah juga kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kita bukan siapa ya. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan staf sus. Nah betul, bukan staf khusus Bukan. presiden gitu. Kita Tapi bukan bapak anu. Iya gitu. Pokoknya kita mah pengennya biar Indonesia terlihat rukun aja lah. Iya. Kita ini hanya netizen biasa, masyarakat biasa yang ingin menenangkan para warga Indonesia ini. Betul. Itu. Kita memberikan solusi ya kan, Solusi. memberikan Walaupun solusi. solusi kita nyeleneh. Ya. Memang podcast ini podcast santuy, Pos kantor. bukan yang terlalu serius. Tidak perlu serius karena hidup ini kalau serius banget pasti bubar. Iya, serius aja bubar. Nah, yang ada tinggal soneta. Iya, soneta aja udah sepi. Udah sepi job sekarang gara-gara congorna Iya. ya kan. Untungnya tabungan masih banyak. Iya, tanggungan masih banyak. Iya. Bang Haji Bang Haji Roma Irama. Tabungannya masih banyak jadi Banyak. santuy aja. Kayak kita begini, cuman ngopi, ngerokok, santuy. Santuy. Kan? Kita bahas yang berat-berat. Kalau untuk kalian nggak usah lah bahas-bahas yang berat-berat. Kita aja cukup kita yang membahas berat-berat tuh. Ya kan? Kalau buat Iya. kalian kita cukup menghibur cukup aja. nonton aja. Nonton kita yang membahas tentang yang berat-berat. Ambil yang bagusnya. Yang jeleknya udah pasti banyak. Udah banyak, Mas. Iya. Karena dagelan semua. Iya, gitulah kita bikin santuy aja gitu. Jadi itulah 3 solusi yang kita harus berikan kepada pemerintah tentang bagaimana fenomena mudik dan pulang kampung, ya kan? Iya. Kayak gitu sebenarnya 3 fenomena itu. Oke, terima kasih untuk waktunya telah menonton kami berdua. Nanti kita lanjutkan lagi di podcast berikutnya pembahasan yang lainnya. Oke? Oke. Kira-kira pembahasannya lebih menarik atau tidak? Pasti lebih menarik pembahasannya. Yang berat-berat buat kita, kalian semua yang enteng-enteng. Oh, iya. Nikmatin aja pokoknya. Seperti santuy. Oke. Ya.